untuk Tuhan Yesus. Itu harus yakin, karena ya saya pun begitu. Kalau yang lebih sering ya pasti pusing-pusing ya Bu Celia. Benar, tapi pusing-pusing pun ya tetap baca firman Tuhan, dengerin pujian, muji Tuhan, pasti laparnya hilang, semuanya pasti sembuh. Oke? Dan Yesus memberkati. Doa dibuka oleh Pak Tuturima. Silakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan untuk memasuki ibadah pagi hari ini. Kita akan berdoa. Pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah doa dan puasa Ester ini supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini, mana Tuhan telah memelihara kami, menjaga, menyertai kami, melindungi kami. Sepanjang malam kami tidur, kami beristirahat, kami bangun di pagi hari. Kami menerima kasih karunia Tuhan, dalam tidur pun Tuhan memberkati kami. Kami bangun di pagi hari, maka kami menghirup napas hidup ini. Tanda Tuhan memberi kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, untuk kami mampu menghadapi doa dan pengasingan diri selama beberapa hari ke depan ya Tuhan, sampai kami dapat menyelesaikannya. Karena ada maksud dan kehendak Tuhan di balik semua ini ya Tuhan. Tidak akan sia-sia orang yang naik ke gunung Tuhan dan berdoa, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri telah berfirman kepada kami dan berjanji, jika kamu beribadah kepada Tuhan Allah, maka baiklah keadaanmu, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, dijauhkan Tuhan sakit penyakit di antaramu. Maka kami mau beribadah dengan hati yang sungguh ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan urapi semua yang mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik itu pemimpin pujian, pemain musik, juga hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Sehingga Roh Kudus membuka dan memberikan pengertian kepada kami, sehingga tidak sia-sialah ibadah kami dari pagi, siang, sampai nanti malam hari. Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini, biarlah ibadah kami ini mau jadi hanya untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dan kami buka dan biskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang siap beribadah dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita mari berdiri, jumpai 1, 2, 3, 4, 5 orang beri salam. Kasih tahu Tuhan Yesus memang baik. Hidupnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka semoga dirancang. Sekali lagi, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka semoga dirancang. Yang dinamakan
depan. Haleluya. Yang pegang bendera maju ke depan. Ya. Oma-oma pokoknya yang pegang bendera maju ke depan. Ya. Ya di sini ya, perkenalkan saya. Oke. Nafirinya mana? Nafirinya mana? Firman Tuhan. Si. Firman Tuhan.
Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan untuk berbahagia, puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan.
pengakuan iman kami lewat ujian, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih manusia terbatas, kasih manusia tidak untuk selamanya, tapi kasih Tuhan untuk selamanya dan pasti dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur di pagi, di hari pertama, di sesi pertama dalam doa dan puasa di bulan Juli Tuhan 2024. Kami bersyukur semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang di tempat ini bukan sekedar kami menyangkal diri, tahan lapar, tahan haus, tetapi kami rindu membutuhkan Tuhan. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, jamah hati kami, pulihkan supaya kami boleh menanggalkan manusia duniawi kami, menanggalkan jumpa
keduniawian kami, supaya kami menggunakan jubah kebenaran, menggunakan menjadi manusia ilahi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kami butuh tuntunan, butuh hikmat pengurapan Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami, terlebih dalam doa dan puasa hari ini Tuhan, sehingga boleh menyukakan hati Tuhan dan bukan sekedar rutinitas, tapi ada membawa satu perubahan dalam hidup kami, supaya hidup kami ini boleh berdampak, menjadi berkat, menjadi jalan untuk orang mengalami Tuhan lewat kehidupan kami. Karena itu urapi kami dalam pendengaran akan firman, supaya hati kami condong akan mendengar nasihat teguran Tuhan, supaya hati kami yang keras dilembutkan, hati yang sombong dihancurkan, supaya kami menerima teguran jamahan daripada kuasa Tuhan. Demikian hamba-Mu Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Tuhan. Hamba terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas bekerja di dalam diri hamba untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman dan mampu kami lakukan di dalam nama Yesus Kristus. Kami naikkan doa syukur kami. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan boleh pertemukan kita di bulan Juli untuk berdoa dan puasa semua kemurahan Tuhan. Dan terima kasih juga buat khusus Tuhan dan melalui pengurus Pak Alex dan Seri boleh memberikan kesempatan kepercayaan saya boleh melayani di tempat. Baik, kita akan melihat firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 31. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini kali pertama saya pelayanan di tempat ini dengan orang-orang yang hebat luar biasa. Ada leaders kita, Pak Hadi dengan Ibu Lydia, bahkan ada juga dosen yang sekelompok dengan Pak Rocky Gerung, yaitu Pak Omniel Bangun Bahas, karena beliau memberi pengajaran filsafat. Jadi ini adalah golongan-golongan Rocky Gerung, tapi berbeda ini ya, berbeda aliran. Berbeda. Dan ada juga Prof Chong ya, terima kasih. Jadi Prof Chong ini adalah teman diskusi di dalam perkuliahan. Cuma beliau sudah dari wisuda kemarin 2-3 minggu lalu ya di STTRM.
dari China ya, Prof. Dari China bisa jauh-jauh bisa ikut terlibat kuliah online di STTRM, jadi luar biasa bersama dengan dosen kita. Jadi itu saja intermezzo, dan saya akan kembali kepada laptop karena kita datang ke sini bukan untuk menceritakan diri kita, bukan untuk menceritakan orang, tapi menceritakan Tuhan Yesus. Baik, kita melihat bahwa firman Tuhan ini bagaimana kita sudah membaca tadi, bahwa ketika Paulus dan Silas sedang melakukan pelayanan di kota Filipi, ada seorang wanita petenun yang mengganggu mereka, sehingga Paulus karena mengganggu, dia lepaskan rotenun atau peramal daripada wanita itu, dan ternyata hal itu mengganggu atau merugikan tuan perempuan atau majikan perempuan itu karena kehilangan mata pencarian. Jadi ini terjadi di Filipi, dan Filipi ini adalah kota Romawi yang terletak di Makedonia, dan memiliki beragam populasi, termasuk ada orang Yahudi, ada orang Romawi, dan budaya Roma lah yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang ada di kota Filipi ini. Dan hal inilah yang dipakai oleh majikan perempuan itu untuk menyeret Paulus dan Silas. Mereka membawa mereka kedua hamba Tuhan ini ke dalam penjara dengan menuduh bahwa Paulus dan Silas mengajarkan budaya atau adat yang berbeda dari tradisi Roma. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 21 di situ bahwa bos-bos atau majikan-majikan wanita ini menuduh mereka bahwa mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan budaya daripada bangsa Romawi. Karena memang pada saat itu Filipi ini adalah bangsa yang jadi bangsa perantauan daripada bangsa Romawi, dan mereka menggunakan hal itu untuk menjerat Paulus dan Silas, sehingga mereka menuduh bahwa Paulus dan Silas melakukan keributan atau keonaran. Dan akhirnya Paulus dan Silas ditangkap bukan karena mereka melakukan kejahatan, melainkan mereka melepaskan seorang wanita yang terikat dari roh tenun atau roh peramal, dan menyebabkan majikan itu, seperti saya katakan tadi, majikan itu marah dan memfitnah Paulus dan Silas dengan tuduhan melakukan kekacauan di kota Filipi pada waktu itu. Namun alasan sesungguhnya bahwa Paulus dimasukkan ke dalam penjara bukan alasan karena mereka membuat keonaran, keributan, seperti saya katakan bahwa sumber penghasilan atau sumber pendapatan dari majikan-majikan atau dari tuan-tuan perempuan ini telah lenyap. Kalau kita baca di dalam ayat 19, mereka telah kehilangan mata pencarian, mereka telah kehilangan pendapatan, mereka telah kehilangan pekerjaan. Kalau kita lihat di bahasa itu, mereka kehilangan pekerjaan, sehingga dianggap bahwa Paulus dan Silas merugikan mereka. Tapi sesungguhnya Paulus dan Silas melakukan hal yang baik untuk melepaskan orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan atau terbelenggu oleh daripada roh jahat. Jadi memang menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus memang mengalami hal seperti itu. Ya kan, jika kita sadar kehendak Tuhan dan menanggung penderitaan, kita tahu bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan sebagaimana Filipi katakan di dalam Filipi 1 ayat 29, kita diberikan karunia bukan untuk diselamatkan, tapi juga untuk ikut menderita. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan adalah kasih karunia jika kita sadar bahwa kita menanggung penderitaan bukan karena kita melakukan kejahatan tapi melakukan kebaikan. Jadi itu adalah satu kasih karunia bagi kita sebagai orang percaya. Jadi jangan mengharapkan kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi ikut Tuhan berpuluh-puluh kalender, bahkan sudah berdoa puasa, kita mengharapkan kita akan bebas dari persoalan penderitaan. Tapi justru sebaliknya, kita akan mengalami yang namanya penderitaan dan sebagainya. Dan kita belajar bagaimana Silas dan Paulus mengalami hal itu. Mereka diseret ke penjara hanya karena apa? Kehilangan mata pencarian. Artinya mereka diseret oleh karena faktor bisnis, di mana seperti tadi saya katakan para wanita-wanita yang memiliki budak-budak yang menjadi petenun itu, mereka kehilangan mata pencarian. Jadi ini semua karena ada faktor
bisnis. Dan akhirnya mereka dilaporkan atau dibawa kepada penguasa-penguasa untuk dihakimi. Bahkan kalau kita baca di situ ditangkap, Paulus ditangkap. Bahkan kalau kita perhatikan bahwa Paulus ditangkap bukan hanya sekedar ditangkap, tapi kalau kita melihat secara detil bahwa Paulus direbut. Berarti orang kalau direbut tentu diperlakukan dengan tidak baik, ya kan? Kalau kita lihat bahasa aslinya bisa diterjemahkan direbut, berarti nyawa atau tubuh dari Paulus dan Silas itu dirampas sehingga mereka dibawa kepada kalau kita baca ini mereka dibawa ke pasar, tapi sesungguhnya itu juga bisa diterjemahkan bahwa mereka dibawa di tempat umum atau mereka dibawa di alun-alun. Untuk apa? Untuk didera, untuk dihukum di sana, sehingga benar-benar Paulus sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang mungkin tidak sesungguhnya yang dia alami, sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara dan kepala penjara diancam jika mereka bebas, jika mereka melarikan diri, justru kepala penjara ini akan dihukum mati. Sehingga dengan demikian kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Firman Tuhan katakan di dalam penjara yang paling tengah. Dengan kata lain, mereka mendapatkan pengamanan, mendapatkan penjagaan yang begitu ketat. Bahkan di firman Tuhan katakan mereka dibelenggu, mereka dibelenggu dengan besi dan sebagainya. Betapa mereka ini menjadi tahanan yang menurut mereka ini adalah tahanan yang membahayakan. Kalau mungkin dulu itu semacam tahanan mungkin teroris, ya. Jadi tahanan yang membahayakan, yang mesti dijaga ketat, sehingga benar-benar kepala penjara menjaga ketat akan kedua hamba Tuhan ini. Jadi namun apa yang kalau kita baca dari seluruhnya, ketika Paulus dan Silas melakukan doa, firman Tuhan katakan terjadilah goncangan gempa di penjara dan mereka terlepas. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara ketakutan dan akhirnya berniat membunuh diri. Jadi firman Tuhan ini saya memberi tema di dalam ayat 5, ayat 25 maksudnya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman itu mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi tema firman Tuhan saya katakan bahwa doa dapat mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan. Jadi tema kita adalah doa dapat mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan. Orang yang berniat jahat kepada kita, tidak usah kita takut. Kalau kita ada dalam tracknya Tuhan, kita ada dalam kebenaran Tuhan, kita pasti akan ditolong. Sehingga apa yang dirancangkan orang jahat bagi kita, Tuhan akan ubah mendatangkan kebaikan. Bukankah firman Tuhan katakan Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita juga melihat bagaimana Yusuf ketika saudara-saudaranya berkali-kali atau berganda-ganda mereka merancangkan sesuatu yang jahat buat Yusuf. Adik mereka, abang-abangnya memfitnah, memasukkan ke dalam sumur, bahkan menjual dan sebagainya. Tetapi apa ending daripada semuanya itu? Yusuf katakan, kamu mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mengubah mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan takut ketika mungkin hari-hari ini semakin tidak pasti. Kadang-kadang kita susah membedakan mana teman, mana lawan, sehingga kita tidak tahu mana yang dia tulus dengan yang tidak tulus, sehingga mana mungkin yang bisa menikam dari belakang. Tapi kita tidak usah takut. Kalau kita ada berjalan dalam kebenaran, semua itu akan Tuhan ubahkan mendatangkan kebaikan. Mungkin kita tidak sadari, tapi Tuhan akan menolong, membela kita. Karena itu apa hal yang harus kita lakukan? Apa hal yang harus kita sadari ketika doa mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan? Poin pertama adalah keadaan apapun, susah, menderita atau miskin, tetaplah berdoa dan bersukacita. Jadi langkah atau bagaimana cara untuk kita menyadari bahwa doa dapat mengubah
mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan, bahwa keadaan apapun, susah, menderita atau miskin, tetaplah berdoa dan bersukacita. Seperti ayat tadi, ayat 25 sudah kita baca. Paulus dan Silas lakukan saat dalam keadaan susah, terpenjara, adalah apa? Doa. Jadi ketika Paulus dan Silas ketika dalam menderita, dalam keadaan dibelenggu, di penjara, yang mereka bisa lakukan hanya apa? Mereka hanya bisa melakukan doa kepada Tuhan. Jadi hanya dengan kekuatan doa kita bisa mengatasi, kita bisa melewati segala persoalan atau segala ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Hal yang dapat, doa hal ini dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdoa dengan Tuhan, kita bisa terhubung, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun tubuh kita terpenjara, tapi roh kita tidak bisa dipenjara oleh siapapun. Roh kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Walaupun kita sedang dirancang di rumah sakit, tapi roh kita tidak dibelenggu oleh penderitaan, oleh sakit, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu gunakanlah media doa untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan dengan Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat, oleh situasi apapun. Karena itu biarlah kita tetap ada sukacita dan tetap berdoa untuk bisa melepaskan belenggu-belenggu kita. Kita hanya bisa melepaskan belenggu-belenggu kita. Mungkin hari ini kita tidak terpenjara seperti yang dialami oleh Paulus. Kita mungkin tidak dibelenggu oleh seperti yang seperti yang dialami Paulus. Tidak terpenjara, tidak ada di balik terali besi. Seperti Prof. Chong kemarin pelayanan bareng Pak Maringga ya di Cipinang. Mungkin mereka secara fisik terpenjara, tapi ketika mereka sudah ada di dalam Tuhan, roh mereka merdeka, terlepas. Tapi kadang-kadang kita juga yang ada di dunia bebas seperti ini, terkadang hati kita, ya kan, roh kita terpenjara oleh apa? Oleh persoalan, pergumulan, oleh segala tekanan-tekanan. Kenapa? Kita tidak menggunakan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak sama beda dengan orang-orang yang ada di balik terali besi. Kita sama-sama terpenjara. Bahkan kalau kita mungkin melayani di penjara-penjara, bagaimana orang merdeka, bebas, juntra. Berapa bulan tahun lalu kali saya pergi ke penjara di di Cilacap, Nusa Kambangan. Orang-orang bersorak-sorai, merdeka sekalipun mereka. Ada yang hukuman mati, ada yang hukuman seumur hidup. Dari berbagai negara, ada dari Afrika, pokoknya ada di sana, termasuk di Cipinang. Ada banyak napi-napi di sana dari berbagai negara. Tapi mereka tetap bersorak-sorai. Waktu 2 bulan lalu saya pelayanan di LP Wanita di Tangerang, juga banyak juga wanita-wanita yang masih muda, ada juga dari China, dari mana, Filipina, macam-macam. Tapi mereka tetap bersorak-sorai karena mereka merasa bahwa mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan, di mana hidup lama mereka telah berlalu dan hidup baru telah datang. Sehingga mereka bersorak-sorai. Karena itu tidak ada alasan untuk kita terpenjara oleh karena persoalan. Tidak ada alasan untuk kita terpenjara dan belenggu oleh karena penderitaan, oleh karena sakit, oleh karena ekonomi dan sebagainya. Kita memiliki Tuhan yang hebat, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Jadi penderitaan tidak akan membelenggu kita. Karena itu dia tidak akan menghilangkan damai sejahtera. Jangan karena kita ada persoalan, ada sakit, penyakit, ada masalah, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita. Jangan kita mau menuruti apa kemauan iblis untuk mendikte, untuk mengintimidasi kita, sehingga kita akhirnya menjadi terbelenggu, menjadi bulan-bulanan dikuasai, dikendalikan oleh si jahat. Karena itu mari gunakanlah hidup kita ketika kita sedang dalam kesulitan. Mari yang kita bisa lakukan ada apa? Kita berdoa, kita bersukacita di dalam Tuhan. Doalah yang akan membatalkan semua rencana-rencana musuh. Tidak dapat menghancurkan iman orang percaya. Jadi hanya dengan kekuatan doa dapat menghancurkan segala rancangan-rancangan kekuatan musuh terhadap kita. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan akan
kita. Karena itu kita tetap percaya dan berdoa. Jadi musuh penyakit tidak akan menghancurkan iman percaya kita. Karena itu doa adalah perisai umat Tuhan. Doa adalah perisai orang percaya. Doa adalah pelindung bagi orang percaya. Karena gunakanlah perisai itu. Doa memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dipandang sebagai cara untuk mengubah situasi yang sulit atau situasi yang jahat untuk menjadi sesuatu yang lebih baik atau mendatangkan kebaikan. Jadi dengan doa ini akan mengubah, kekuatan doa ini akan mengubah situasi yang sulit, yang jahat, akan mendatangkan situasi yang lebih baik atau akan mendatangkan kebaikan. Karena ini doa adalah sebuah bentuk ketergantungan manusia kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita menyadari bahwa diri kita manusia memiliki keterbatasan, sehingga dengan demikian kita mengakui kedaulatan, kemahabesaran, ketergantungan kita kepada Tuhan, sehingga kita sadar Tuhan kita hanya manusia biasa, sehingga kita menjadi orang yang tidak akan menjadi orang yang arogansi, merasa hebat, merasa kuat. Tapi kalau bisa kita lewati persoalan hidup kita, semua karena Tuhan. Kalau kita bisa melakukan perkara-perkara besar, itu semua karena Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang merasa diri hebat dan menjadi orang yang sombong. Karena itu berdoa. Tujuan doa adalah apa? Tujuan doa adalah untuk kita memuji Tuhan. Tujuan doa adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan doa adalah permohonan kita kepada Tuhan. Doa untuk kita meminta tolong kepada Tuhan. Bahkan doa juga merupakan negosiasi kita kepada Tuhan. Jadi doa merupakan negosiasi kita kepada Tuhan untuk kita bersepakat. Kita berunding kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Kita bisa melihat bagaimana Abraham di dalam Kejadian 18, Abraham bernegosiasi dengan doa syafaat untuk Sodom dan Gomora. Ya kan, dia bernego, Tuhan, kalau hanya ada 50 orang, apakah engkau akan musnahkan? Kalau hanya ada 40, apakah engkau akan musnahkan? Abraham bernego kepada Tuhan, berunding kepada Tuhan. Karena itu jangan kita abaikan doa. Jadi sebetulnya kita di mana saja kita bisa bernegosiasi, kita bisa berunding dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan saya lakukan dengan persoalan ini? Apa yang akan saya lakukan? Bahkan kita melihat juga Hizkia ketika dia divonis akan mati, ketika dia sakit, akhirnya dikatakan di situ firman Tuhan bilang dia akan mati. Di dalam dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 di situ dikatakan bagaimana raja-raja divonis akan mati. Tetapi ketika hal itu Hizkia berdoa kepada Tuhan, dia bernegosiasi kepada Tuhan, minta tawar-menawar, minta kesempatan lagi, minta anugerah Tuhan, minta perkenanan Tuhan supaya Tuhan kasih kesempatan lagi dia hidup. Dan akhirnya Tuhan menghendaki, Tuhan berkenan memberi kesempatan hidupnya 15 tahun lagi. Hizkia diberikan kesempatan untuk nikmati kehidupan. Jadi doa itu merupakan negosiasi kita kepada Tuhan. Karena itu tujuan doa utama adalah menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jadi ketika kita berdoa, seperti saya katakan tadi, sadar kita manusia biasa membuat kita ketergantungan kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan adalah segalanya atau sebagai pusat hidup kita dan menjadi fokus orang percaya. Jadi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bukan ketika kita ada persoalan, kita sedang mengalami kasus hukum, kita lari kepada backingan, kita lari kepada orang-orang hebat yang mungkin merasa bisa membantu, menolong kita. Bukan berarti itu salah, tidak. Tetapi yang fokus kita lari datang kepada Tuhan saat kita mungkin berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah kasus-kasus hukum atau sebagainya. Saya pernah mendengar cerita waktu masa-masa kerusuhan 98 kalau nggak salah waktu itu. Ada mall di daerah Grogol yang punya konglomerat, ya kan, yang sudah almarhum. Jadi pada waktu itu terjadi kerusuhan, terus salah satu
pimpinan atau pokoknya dari pihak hotel tersebut telepon kepada aparat, minta coba tolong bantu karena massa sedang menyerbu daerah Grogol, termasuk ada hotel di situ. Tapi apa jawab polisi? Aduh nggak bisa Pak, kita aja sedang dalam keadaan bahaya, sedang terancam. Mereka juga di pos polisi juga itu sedang diserang. Jadi aparat orang-orang kuat juga tidak bisa menjamin kita untuk mendapatkan pertolongan dari mereka. Jadi jalan satu-satunya kita cari Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai orang-orang seperti itu, tetapi tetaplah menjadi prioritas kita adalah Tuhan. Jadi hal yang pertama, bagaimana doa mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan, yaitu kita harus sadar bahwa keadaan apapun susah miskin tetaplah berdoa dan bersukacita. Dan hal yang kedua, doa yang mengubah yang jahat mendatangkan kebaikan adalah kedua, dalam keadaan paling buruk, susah, tidak berdaya, Tuhan pasti memberikan hikmat. Jadi sekalipun kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak mungkin kita sudah merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita tinggal terduduk, tetapi percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kita kadang-kala ketika kita dalam kesulitan, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa berdoa lagi apa-apa. Tetapi ketika kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Jadi keadaan apapun yang kita hadapi, kita tetap cari atau kita tetap berserah kepada Tuhan. Penganiayaan atau penderitaan yang dialami Paulus dan Silas tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka marah atau mempersalahkan Tuhan, tetapi mereka tetap datang kepada Tuhan karena mereka sadar hanya Tuhan yang sanggup menolong, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar atas mereka. Terkadang kita tidak seperti itu. Kadang kita ketika kita sudah mentok, sudah tidak tahu buat apa-apa, kita kadang mempersalahkan orang lain, kita kadang mempersalahkan lingkungan, kita mempersalahkan keadaan, bahkan tidak sedikit kita mempersalahkan Tuhan, sehingga kita mempersalahkan Tuhan. Akhirnya kita katakan kita tidak lagi pelayanan, kita tidak lagi beribadah, sama aja toh kita pelayanan, kita ibadah, persoalan kita juga tidak selesai-selesai. Padahal yang salah kita, tetapi yang jadi korban adalah Tuhan. Mungkin kita dalam menghadapi hidup, mungkin dalam misalnya kita memanage keuangan, mungkin kita tidak bijaksana menjalankan keuangan perusahaan sehingga kita bangkrut, kita rugi, keuangan kita kolaps. Karena kita apa? Kita tidak bijaksana mengelola keuangan atau usaha atau apapun, sehingga kita mempersalahkan Tuhan. Pada diri kita yang salah, Tuhan yang menjadi korban. Karena imbasnya adalah gereja, kita melakukan ibadah dan sebagainya, padahal tidak ada hubungan. Tetapi Paulus dan Silas, mereka hanya datang kepada Tuhan, percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Mereka tidak serta-merta bilang Tuhan, kan Tuhan yang utus, Tuhan yang percayakan. Kan kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, kata Paulus mendapat penglihatan, kan? Mestinya mereka pelayanan di tempat A, Paulus dapat penglihatan, mereka diarahkan ke tempat yang lain. Mungkin kalau Paulus dan Silas bisa komplain, dia bilang, Tuhan kan saya tidak mau ke tempat ini, kok engkau yang utus, tapi akhirnya kita harus mengalami penderitaan, kita harus ada di penjara. Tetapi Paulus tidak melakukan hal itu. Paulus tidak bersungut-sungut atau tidak mengeluh dan mengatakan Tuhan kok begini, kok begitu. Tapi mereka hanya berserah kepada Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa ada kekuatan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa berdoa secara formal, tetapi hati kita berkomunikasi, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan, sekalipun kadang-kala kekristenan kita terseok-seok untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud Tuhan. Tapi ingat bahwa kekuatan Tuhan sungguh ada di dalam diri kita. Bukankah firman Tuhan katakan Dia Immanuel, Dia akan menyertai kita sampai kapanpun, sampai kesudahan. Jadi sampai kesudahan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Karena itu tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Jadi sukacita orang percaya ada di dalam hati, bukan ditentukan oleh keadaan lahir. Jadi kita tetap
melihat penderitaan itu adalah baik adanya, karena ada maksud, ada kebaikan Tuhan. Karena itu Paulus melihat ketika mereka dalam penderitaan, mereka tidak melihat bahwa itu adalah bagian karunia, dan mereka menganggap itu sebagai sukacita di dalam melayani Tuhan. Jadi sukacita orang percaya tidak hanya dilihat dalam yang ditentukan oleh hal-hal yang kelihatan, yang lahiriah. Kadang-kala kita bersukacita, kita berglori ketika kita mendapat promosi, ketika gaji kita naik, ketika kita usaha kita diberkati, pelayanan kita diberkati. Kita hanya melihat dari hal lahiriah, dari kasat mata. Tetapi sesungguhnya dari hal-hal yang tidak kelihatan. Bukankah Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 katakan begini, berbahagialah apabila kamu jatuh di dalam pencobaan. Ya, tadi bilang berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah apabila kamu diizinkan mengalami namanya penderitaan. Jadi ini memang kontras dengan pandangan dunia. Kalau dunia pasti bilang kita gila, masa kita sudah sakit, kita sudah bangkrut, kita sudah rugi, tapi kita bersukacita, kita bergembira. Itu kan mungkin orang dunia bilang kita nggak waras, tetapi firman Tuhan bilang kita anggaplah itu sebuah sukacita kita ketika kita dalam penderitaan. Jadi musuh-musuh Kristus tidak dapat menghancurkan iman seorang percaya dan kasihnya kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, kesulitan, kesusahan, tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Roma 8 ya kan dikatakan 35 sampai 39. Kelaparan ya kan, kemiskinan, kemelaratan ya kan, penderitaan apapun tidak akan dapat memisahkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Artinya kita mendapat kasih karunia yang abadi, yang tidak bisa dirampas, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk penderitaan, termasuk maut sekalipun. Karena itu ketika firman Tuhan bilang, ketika kita mati adalah keuntungan. Kalau kita mati di dalam Kristus. Jadi hal yang kedua, bagaimana kita doa itu mengubah hal yang baik. Jadi seperti yang saya katakan, hal paling buruk, susah ataupun tidak berdaya, tetaplah percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Amen. Berarti kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, tentu Dia juga akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan juga memberikan kita kelepasan, dan kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Dan hal yang ketiga, doa yang mengubah hal yang jahat mendatangkan kebaikan adalah jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jadilah orang Kristen yang bukan mencari untungnya saja. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang senangnya saja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya mau di zona-zona nyaman aja. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang benar, penuh tanggung jawab. Artinya kita juga perlu peduli dengan kepentingan orang lain. Melihat orang lain juga begitu penting dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Paulus ketika mereka sedang berdoa di tengah malam, mereka berdoa dan firman Tuhan katakan akhirnya belenggu, terjadi gempa dan pintu dan semuanya terbuka. Paulus tidak segera lari. Padahal ada kesempatan untuk lari kan? Paulus tidak segera lari. Mungkin kalau kita dibelenggu terus ada kesempatan, pasti kita kabur, ya kan? Kita kabur duluan, menyelamatkan diri. Tetapi Paulus tidak melakukan hal itu. Walaupun Paulus melihat ada peluang, pintu penjara terbuka, ada kesempatan untuk mereka lari kabur. Mereka tidak lakukan. Mereka tetap bertahan sampai kepala penjara datang kepada Paulus dan Silas, dan demi menjaga. Memang antara lain juga kenapa mereka tidak lari pada waktu itu, memang demi menjaga kekristenan pada saat itu, karena di Filipi itu kan banyak orang Kristen, banyak orang yang baru percaya Kristus. Jadi apabila mereka akan kabur, lari, mereka akan dianggap, orang-orang yang ada di kota Filipi akan menganggap mereka ini adalah penjahat, mereka ini adalah orang-orang tahanan. Arti mereka penjahat sehingga mereka akan dianggap mereka melakukan kejahatan. Dan hal ini yang akan bisa membuat kekristenan di kota Filipi akan ditolak. Ya kan, akan merusak citra
kekristenan yang ada di Filipi, sehingga Paulus dan Silas tetap bertahan. Dan mereka, kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka tetap bertahan dan mereka menganulir, arti memperbaiki, mengubah nama baik mereka, karena mereka adalah orang-orang warga negara Roma yang mestinya mereka diperiksa, tidak diadili, tapi mereka langsung diadili tanpa mereka periksa dan sebagainya. Ternyata mereka adalah warga negara Roma, sehingga mereka tetap bertahan untuk memperbaiki nama baik mereka, supaya kekristenan yang ada di Filipi ini tidak menjadi batu sandungan, sehingga kekristenan yang ada di Filipi itu bisa berkembang maju, tidak menjadi batu sandungan. Beda dengan Petrus yang ada di kisah 5 itu, ketika Petrus berdoakan dan malaikat yang akan membuka penjara dan malaikat suruh dia pergi lari, karena memang situasi kondisi konteks itu berbeda. Karena Petrus pada saat itu orang-orang di sana dengan kelicikan membenci, iri, dan membawa Petrus ke dalam penjara. Tapi ini mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi hanya karena seperti saya sudah katakan di awal, bahwa karena memang para tuan-tuan nyonya-nyonya itu merasa kehilangan, sehingga mereka kehilangan mata pencarian, sehingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita sama-sama sadar bahwa ketika kita sudah diselamatkan, jangan juga kita pikirkan keselamatan diri kita sendiri, tapi kita juga jadilah orang yang peduli dengan keselamatan orang lain. Sehingga firman Tuhan katakan, satu orang bertobat seisi umat diselamatkan. Bukan berarti keselamatan itu secara kolektif, secara bersama-sama. Keselamatan itu adalah pribadi lepas pribadi, tetapi dampak dari keselamatan seseorang itu akan membawa pengaruh bagi sekitar kita, termasuk keluarga kita, supaya keluarga kita, orang-orang di sekitar juga boleh mendengar Injil. Kita belajar bagaimana Paulus dan Silas, ketika mereka ada kesempatan, mereka tidak lari, tapi mereka datang menemui para penjaga atau sipir penjara, sehingga dia boleh mendengar kabar baik dan dia boleh diselamatkan. Sehingga betapa pentingnya satu jiwa di mata Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan ada 99 jiwa yang sudah diselamatkan, tapi Tuhan rela meninggalkan 99 yang sudah diselamatkan, mencari satu jiwa yang belum bertobat, mencari satu jiwa yang hilang. Betapa sungguh berharga satu jiwa di mata Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, satu jiwa bertobat, ada beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Ada pesta ilahi di sorga kalau ada satu orang bertobat. Demikian juga ketika ada satu orang bertobat dalam keluarga kita, ada pesta, bukan pesta demokrasi, ada pesta iman, ada pesta ilahi di sorga akan terjadi ketika kita boleh memberi dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi janganlah kita hanya memikirkan kepentingan diri kita, tapi pikirkanlah kepentingan orang lain, sehingga hidup kekristenan kita ini akan bermanfaat, akan berdampak ketika hidup kita juga boleh menjadi berkat. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita diberkati? Tapi hanya untuk diri kita sendiri. Tapi hidup kita harus menjadi berkat, harus menjadi dampak. Jadi harus bersaksi, harus menjadi terang bagi orang lain. Karena itulah tujuan kita berdoa puasa, untuk menahan lapar dan haus, menanggalkan, merubah karakter kita. Seperti tema gereja kita adalah merubah karakter, ya, kalau nggak salah saya. Ada merubah karakter. Karena apa? Karakter itu perlu diubah, supaya karakter itulah, karakter Kristus itulah yang akan kita impartasi, kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita memiliki karakter pribadi Kristus, kita tidak usah banyak bicara tentang Kristus, kita tidak usah banyak bicara tentang kasih Kristus, tentang keselamatan kepada orang lain, tapi dengan pribadi, pola hidup kita, perilaku, sikap hidup kita sehari-hari, itulah yang akan menjadi penginjilan pribadi kita kepada orang lain. Sehingga kita akan menjadi, orang bilang, suratan terbuka Alkitab yang dapat dibaca, dilihat orang, bukan hanya dengan kata-kata manis, tapi dari segala aspek kehidupan kita. Sehingga itu yang menjadi teladan, itu yang menjadi penginjilan pribadi kita. Kita tidak usah banyak bicara kepada orang lain, orang akan melihat
diri kita ada pribadi Kristus, ada karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi itu jauh lebih penting. Jadi itulah manfaat. Itulah antara lain kita berdoa dan puasa. Jangan kita bolak-balik saya katakan di sini. Jangan kita sudah 10, 15, 5 kalender ada habis, tapi hidup kita sama aja. Orang tetap katakan sama aja, dia ikut doa puasa sudah sekian puluh tahun, sudah sekian belas tahun, tapi mulut tetap ember. Mulut, orang Manado bilang mulut tetap rica-rica, artinya tetap berkuar-kuar. Mulut tetap apa? Pedas, tajam seperti silet katanya dia kan. Mulut kita menyakitkan orang lain. Ucapan kita tidak membangun, tidak memberkati. Padahal kita sudah bertahun-tahun habis ini waktu untuk berdoa puasa. Jadi jangan sampai kita berdoa puasa hanya, maaf, bukan berarti saya katakan kita berdoa puasa tidak boleh minta berkat, tidak, atau minta mujizat kesembuhan. Bukan. Kalau hidup kita, karakter kita dirubah, karakter kita benar selaras dengan karakter Tuhan, kita tidak usah minta mujizat kesembuhan, Tuhan pasti akan kasih. Kita tidak usah minta berkat. Kalau hidup kita, karakter kita sudah selaras dengan kebenaran Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu persoalan kita. Jadi jangan sampai kita datang di doa puasa, sekali lagi motivasi kita supaya persoalan kita ditolong, ekonomi kita jadi baik. Itu semua hanya bonus. Hanya bonus kita. Kalau kita benar-benar hidup doa puasa yang benar, hal itu akan bonus, akan mengikuti kita. Tapi untuk apa kita datang di doa puasa? Motivasi kita supaya usaha kita diberkati, sakit saya sembuh, tapi hidup kita tidak menjalankan sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apakah itu berkenan? Sama saja sia-sia saudara datang di doa puasa. Kalau Anda hanya mencari kesembuhan mujizat tapi tidak disertai dengan perilaku hidup yang sesuai dengan Tuhan, maka sama saja sia-sia. Mending kita di rumah, kita jalankan bisnis. Ya kan, kita sudah tinggalkan 3 hari tidak berbisnis, mungkin toko ditutup, kerja ditinggalin, izin kerja, potong gaji, tetapi hidup kita datang alasan datang berdoa puasa, tapi kita tidak benar-benar membawa hidup kita bagaimana kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jadi mari kita gunakan momentum doa dan puasa setiap tahun di tempat ini. Benar-benar selain kita membawa persoalan pergumulan, tapi yang jadi fokus kita, Tuhan bagaimana saya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bagaimana supaya saya memiliki pribadi seperti Tuhan. Bukankah tujuan Tuhan katakan, hendaklah kamu menjadi seperti aku, seperti Kristus. Jadi kalau masalah persoalan-persoalan itu bukan berarti, maaf kata, bukan berarti saya anti bahwa saudara tidak boleh berdoa untuk minta yang seperti tadi, minta berkat, minta kesembuhan dan sebagainya. Tidak, saya tidak anti, karena saya juga datang berdoa untuk bergumul. Tapi jangan itu yang menjadi prioritas kita. Tapi menjadi prioritas adalah hati kita, hidup kita diubah. Sehingga ketika hidup kita diubah, tadi mulut kita rica-rica, tadi karakter kita tidak suka bekerja sama dengan orang lain meminta tolong kita nggak mau. Tapi ketika kita berubah, pasti orang akan sayang kita. Ketika ada perubahan dalam hidup kita, ketika kita berperilaku baik, pasti orang akan sayang. Sehingga mungkin dia butuh apa-apa, mungkin dia butuh tenaga kerja, dia butuh pertolongan, dia pasti akan cari Dina. Ya, Dina kan sudah berubah, dia sudah lebih manis, sudah lembut, dan dia ringan tangan untuk membantu. Jadi panggil aja si Dina minta tolong untuk mau bikin apa, mau masak atau apa. Tentu kan orang yang meminta tolong itu kan karena dia sudah di dalam Tuhan kan, dia minta tolong bukan cuma proyek thank you kan. Bukan cuma proyek itu, tentu ada tanda terima kasih. Bukan berarti juga kita tolong orang lain ada motivasi untuk meminta sesuatu, mendapatkan sesuatu, tidak. Tapi ketika kita berubah, hidup kita pasti akan berubah. Berkat juga akan pasti akan berubah. Jadi jangan kita datang di sini, nggak usah dengan dia, ngapain? Dia malas. Orangnya malas, tidak bisa kerja sama, atau orang ini cuek, orang ini jutek, membawa atmosfer yang tidak baik. Orang akan menghindar. Tapi ketika kita ada perubahan, ketika kita masuk dalam sebuah komunitas, ini sudah berubah, kita pasti akan diberkati. Ya kan, kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi sekali lagi, berkat itu akan mengikuti kita. Ya kan, berkat itu akan mencari kita. Jadi tetaplah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan,
kalau ada kuasa Tuhan, apapun rencana jahat musuh dapat dihentikan oleh Tuhan. Jadi apapun, kalau ada kuasa Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada karakter Tuhan, ada pribadi Tuhan di dalam hidup kita, orang merancangkan jahat dalam hidup kita pasti akan dihentikan Tuhan. Ya toh? Kalau ada kuasa Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita bisa melihat yang penjara dijaga ketat kok bisa terbuka hanya dengan doa. Dan kedua, kita melihat musuh penjara yang tadinya menjaga ketat Paulus dan Silas, justru oleh karena ada kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Paulus dan Silas ketika mereka berdoa, Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Si sipir ini kepala penjara justru ketakutan. Ya ketakutan akhirnya dia datang tersungkur kepada Paulus dan Silas. Sehingga itu kan tidak mungkin, tetapi jadi mungkin di dalam Tuhan kalau ada kuasa Tuhan. Kita melihat juga di dalam ayat terakhir, ayat 39 kalau nggak salah, pembesar-pembesar atau ya kan pembesar-pembesar Romawi ketika mereka tahu Paulus adalah bangsa warga negara Roma, justru mereka ketakutan. Kalau kita baca, mereka ketakutan dan mereka minta maaf kepada Paulus. Siapa Paulus? Dibanding mereka adalah orang pejabat-pejabat tinggi di Roma, pejabat tinggi Roma, sehingga mereka minta maaf kepada Paulus dan disertai dengan ketakutan. Jadi apa yang tidak, kalau ada kuasa Tuhan, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan kalau Tuhan di pihak kita, penderitaan masalah apapun tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan. Jadi berdoalah dengan tulus, berdoalah dengan motivasi yang benar dan rendah hati, dan dengan iman yang percaya dan sesuai dengan kebenaran. Itulah firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Mari kita angkat pujian hatiku.